Buat murid-murid jadilah anak yang tahu terima kasih. Buat guru-guru jadilah guru yang tahu terima kasih. Karena EPI itu isinya itu ada video pembelajaran, ada ringkasan materi pembelajaran, ada juga challenge. Guru-guru kalau nggak ngasih kabar ke kelas, dia nggak ada misalnya, terus nggak ngasih kabar. Jadi kalau misalnya ada yang bolos, ketahuan. Ketahuan. Kita insya Allah standar ISO nih di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Hari ini masih sama Periansa, tapi kali ini bukan ngobrol sama alumni Seman 1 Cijeruk, tapi mahasiswa Fakultas YouTube di Seman 1 Cijeruk. Mantap. Nah, yang di samping saya ini adalah Bapak Sudrajat yang akan kita tanya-tanya ada program apa aja sih di Seman 1 Cijeruk ini. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih, Pak. Sehat gak Pak kabarnya sekarang? Pasti sehat dong. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sekali. Selalu sehat. Selalu sehat, alhamdulillah Pak. Pak, saya mau nanya dong. Katanya Seman 1 Cijeruk itu bakal ngadain digital school. Benar gak sih Pak itu? Yes, mantap. Doanya deh. Doanya dari semua alumni diwakili sama Peri deh, ngomongnya ke Peri gitu maksudnya. Tapi teman-teman alumni mohon doanya, mulai tahun ini kita memang rencana mau ke situ. Karena target kita insya Allah standar ISO nih di tahun ini, standar internasional. Dan salah satu programnya itu adalah Digital School. Digital School. Apa sih Pak Digital School itu? Digital School itu salah satu kelemahan sekolah kita. Salah satu kelemahan. Bukan sekolah kita aja kali ya. Banyak sekolah itu kelemahannya kan di pengadministrasian kan. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah itu tidak punya database yang benar. Contoh misalnya ketika ditanya tentang absensi siswa, perkembangan absen dari tahun ke tahun seperti apa, grafiknya menurun atau berkurang, itu banyak sekolah yang tidak punya itu. Nah, salah satunya ya sekolah kita di masa yang lalu. Di masa yang lalu. Gitu. Bukan di masa sekarang. Nah, untuk memperbaiki itu ya kita mencoba melakukan sebuah terobosan dengan tema tadi Digital School. Jadi di Digital School itu salah satu yang akan kita coba adalah absensi siswa online. Absensi siswa online. Jadi gimana tuh Pak? Siswa itu kalau dulu kan masuk ke kelas kemudian diabsen sama ketua kelasnya. Nah, gitu kan. Nah, sekarang itu anak-anak anak-anak Seman 1 Cijeruk itu datang ke sekolah langsung scan barcode di kelasnya. Oh, pakai scan barcode. Ya, scan barcode. Nah, itu data langsung masuk ke server kita. Nah, itu nanti langsung terkirim notifikasi ke orang tuanya. Jadi langsung ke orang tuanya? Yes. Jadi kalau misalnya ada yang bolos, ketahuan? Ketahuan. Dan itu kita tag pakai titik koordinat. Jadi ketika misalnya dia absen dan dia nggak bisa karena dia harus absen di kelasnya kan gitu. Jadi ketika dia masuk dia scan barcode, klik masuk, kemudian ketika dia pulang juga sama. Jadi orang tua itu akan tahu anaknya pulang jam berapa di sekolah kan gitu. Bisa pulangnya jam 12, nyampe ke rumahnya jam 5 gitu, 5 sore ya. Orang tua bisa nanya nih, mana dulu kamu? Ini notifikasinya jam 12:10 misalnya kan gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua di e-agenda ya. Ada e-agenda juga di kita. Jadi e-agenda itu menggantikan agenda yang dulu itu kan ditulis tuh pakai oleh siswa ya. Agenda di kelas itu. Jadi jam pertama pelajaran siapa, yang tidak hadir siapa. Nah, sekarang itu kita lebih mudah menghitungnya, lebih mudah mengetahui fluktuasinya itu grafiknya itu seperti apa. Jadi anak-anak yang misalnya hari ini nggak masuk Alpa misalnya, besok nggak masuk Alpa. Kalau dulu kan kita kasihan walas ya. Iya, kasihan wali kelas, dia harus melihat satu persatu. Nah, sekarang itu cukup dengan melihat satu layar itu udah ketahuan. Oh, si ini hari ini kemarin misalnya sakit, hari ini Alpa. Besoknya, nah itu akan ketahuan sehingga lebih cepat ditindaklanjuti. Jadi memudahkan guru. Betul, memudahkan guru dan tentu ya memudahkan anak-anak juga karena kita kan targetnya ya dari dulu kita bicara bahwa sekolah ini ingin
membimbing kalian, membawa kalian menjadi anak-anak yang soleh dan bertanggung jawab sesuai dengan Mars kita kan. Mas Cijeruk ya. SMA Negeri 1 Cijeruk, generasi prestasi yang mandiri. Nah itu kan itu. Itu Pak. Nah Pak, kendalanya nih orang tua itu kan nggak semuanya punya Android. Yang punya apa ya? Ya kalau informasi kan yang penting ada kakaknya, ada pamannya. Oh jadi bukan cuma ke orang tuanya aja. Artinya nanti HP orang tua itu bisa dipakai nomor kakaknya misalnya atau nomor adanya nggak mungkin ya. Nomor kakaknya ataupun nomor pamannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kakaknya juga kerja Pak, ya minimal mereka tahu kan. Oh minimal kakaknya tahu. Betul, minimal informasinya tahu. Termasuk ya ke depannya nilai juga akan demikian gitu. Akan kita share. Misalnya anak ulangan nih, itu bisa langsung diinformasikan nilai PAI-nya berapa, nilai itunya berapa. Gitu. Jadi nanti sistemnya kayak rapot online gitu. Kayak rapot online, tapi dia rapot biasa nanti tetap di akhir mah tetap pakai itu. Tapi ini kan untuk perkembangan selama 1 semester belajar mereka itu orang tua bisa lebih tahu gitu. Oh anak saya tugasnya belum dikerjain. Gitu. Kalau selama ini kan nggak ketahuan. Yang tahu urusan tugas sekolah itu hanya guru dan anaknya. Yeah. Orang tuanya kan nggak tahu. Anak saya ini dikasih tugas apa saja sih di sekolah. Nah dengan digital school ini orang tua harus tahu. Oh anak saya pelajaran PAI ada tugasnya sekian. Pelajaran bahasa Sunda Pasutan ada tugasnya sekian. Sehingga tidak lagi ada uniko. Oh iya benar, tidak ada usaha nipu kolot. Iya, tidak ada usaha nipu kolot. Ada tugas ini, tapi ternyata kan tugasnya nggak ada. Ada fotokopi ini, padahal nggak ada gitu. Nah, untuk meminimalisir setan-setan mengganggu jiwa-jiwa kalian lah para siswa gitu. Jadi yang mengilhaminya ini karena kurang rapinya administrasi Pak. Betul, salah satunya itu. Karena kebetulan kan Bapak tahun ini itu di TPMPS ya, tim penjamin mutu. Bapak kerepotan ketika mau analisis konteks. Analisis konteks itu bagaimana menganalisis kondisi sekolah. Bapak pengen tahu kemarin itu, ini anak kita itu sebenarnya berapa persen sih yang masuk, berapa persen sih yang alpha, berapa persen sih yang izin selama 1 tahun gitu ya. Itu nggak ada Pak. Oh itu nggak ada Pak? Itu nggak ada karena ya tadi datanya di kertas dan tidak rapi. Dan tidak rapi menyimpan. Kita rapi menyimpannya, ada berkasnya, ada numpuk gitu kan. Nah pertanyaannya untuk ngerekap itu kan pekerjaan berat mata. Ya iyalah. Nah kalau ini kan semua sudah masuk ke server, ya tinggal kita ngolah data yang udah ada di data server kan. Udah tinggal teng udah aman lah udah. Jadi memudahkan pekerjaan guru. Betul. Selain murid, apakah guru juga sama Pak? Absennya misalnya pakai. Oh iya, salah satu itu. Jadi di guru itu 3 hal yang dilihat. Yang pertama adalah absennya. Dia datang jam berapa, pulang jam berapa. Yang kedua itu EKBM. EKBM itu di guru, itu sama di Epiket ya. Jadi kita namain Epiket. Di Epiket itu ada 3 isi. Ada absen, ada KBM, ada kinerja. Jadi di absen itu guru tadi mengabsennya itu lewat sistem itu, lewat aplikasi itu. Kemudian di di KBM itu guru melaporkan KBM dia selama 1 hari itu ngajar di kelas berapa saja, materinya apa. Jadi gitu. Kerekam semua di server. Betul. Agenda yang ada di sekolah. Betul. Jadi guru-guru itu tinggal nanti di-downloadkan saja di situ. Dia agenda guru selama 1 tahun, malah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan kan akan kelihatan. Kemudian yang ketiga itu ada kinerja. Kinerja guru dan pegawai ya. Jadi kinerja guru itu, guru dan pegawai termasuk caraka, security dan sebagainya, itu melaporkan sebelum dia pulang, itu melaporkan kinerja yang dia lakukan seharian itu apa, ngapain saja sih? Gitu. Isi refleksi gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ini guru-guru kita itu datang ke sekolah terus ternyata di sekolah cuma ngopi doang kayak Ajat gitu. Nah, itu akan kelihatan. Jadi apa yang dilakukan, dan ini kita akan bisa melihat, setiap guru akan bisa melihat, oh ternyata selama 1 tahun ini pekerjaan saya nggak ada ya gitu. Jadi di situ kita mendorong guru-guru itu untuk bisa merefleksi dirinya. Karena di kinerja itu yang ditanya adalah kinerjanya sama produk yang dihasilkan.
Jadi produk yang dihasilkannya itu apa gitu. Jadi secara tidak langsung membuat guru dan semua murid pegawai itu menjadi produktif ya Pak? Yes, itu karena kan cekatan, kan cerdas, ya. Iya. Cekatan, eksploratif, Rajin, rajin, disiplin, agamis dan santun menjadi ruh kami untuk membangun negeri di SMA Negeri 1 Cijeruk, gitu. Gitu ya. Nah, apakah udah berjalan Pak proses ke digital school ini? Kita sedang uji coba. Masih uji coba Pak? Kita sedang uji coba. Februari ini kita uji coba. Kita uji coba sudah seminggu ini sebenarnya. Sudah seminggu ini kita uji coba. Nah, mudah-mudahan Februari ini bisa running gitu, running lebih baik. Dan tentu target clear-nya itu bulan Juli lah, tahun ajaran baru itu kita sudah benar-benar menggunakan ini gitu. Walaupun untuk data sementara ya input data yang dilakukan sekarang kan ini bisa menjadi dasar gitu. Karena udah masuk. Itu termasuk kemudian ada juga agenda. Agenda tadi udah ya, agenda udah. Jadi agenda itu isinya adalah ketua kelas itu melaporkan absensi. Jadi di kelas ini yang hadirnya berapa, yang yang sakit berapa, yang izin berapa, yang alfa berapa. Kemudian dia juga melaporkan KBM. Jadi kayak gini, misalnya Bapak ngajar di kelas A. Nah, si ketua kelas ini di aplikasinya menuliskan jam pelajaran pertama sampai kedua Pak Ajat, mata pelajarannya apa, hadir apa tidak hadir, gurunya ada apa enggak. Di situ hadir, tugas, tidak ada kabar. Jadi guru-guru kalau nggak ngasih kabar ke kelas, dia nggak ada misalnya, terus nggak ngasih kabar ke kelas, itu kelas akan memilih tidak ada kabar. Ya kan biasanya Pak, kalau misalnya ada guru nih nggak masuk kelas tapi dia absen ada gitu, bakal ketahuan ya Pak? Bakal ketahuan gitu. Karena tadi kita komparasi dengan misalnya guru tadi ngisi di KBM, ternyata kata anak nggak ada. Mana yang kita percaya? Sulit sekali. Betul kan? Kemudian yang kedua di agenda itu ada juga refleksi dari anak-anak. Jadi anak-anak juga ada. Jadi ada standar kepuasan. Kepuasan apanya guru mengajar, gitu kan? Misalnya Bapak lagi ngajar di kelas ini, level kepuasannya berapa? Kalau di Kalau di kayak di Grab kayak gitu kan? Di online kayak gitu, itu kan ada bintang-bintang tuh Bang. Iya, ada ratingnya. Ada rating. Nah, itu guru-guru nanti akan punya rating. Misalnya Pak Ayat ngajar di kelas A, pengajarannya puas apa enggak? Apa menyebalkan, misalnya dapat bintang 1 apa bintang 5 kan gitu. Tidak ramah bintang 1 gitu. Itu kan akan menarik sebagai refleksi untuk pembelajaran lebih baik ke depan. Apa aja Pak yang dipersiapkan sekolah untuk menghadapi itu? Ya tentu satu sosialisasi ya. Sosialisasi ke semua pihak. Yang kedua ya infrastruktur, sumber daya manusianya, dan ke depan mungkin kita akan punya banyak ada lowongan kerja tuh Pak. Lowongan kerja buat apa tuh Pak? Yang ngurusin aplikasi ini. Tapi ini khusus untuk alumni ya. Khusus untuk alumni karena kita akan utamakan alumni kalau memang ke depan misalnya ada loker untuk ngurusin ngurusin aplikasi ini kan harus ada yang nungguin kan. Harus ada yang ngolah datanya dan sebagainya. Nah, ini aplikasinya itu dibuat lalu ada di Play Store kah atau khusus Pak? Ini masih kita khususkan. Masih dikhususkan di sini, belum kita Play Store karena kebetulan yang ngebangunnya kan Bapak yang sendiri. Yang bangun sistem ini Bapak. Ya belajar lah tadi karena kuliah di Fakultas YouTube ya ini hasilnya. Jadi sekarang ini Bapak lagi kuliah di Fakultas YouTube ngambil jurusan aplikasi. Jurusan aplikasi ya. Luar biasa sekali. Nah Pak, ada kesulitan nggak sih Pak untuk menuju digital school ini sejauh ini? Kesulitannya cuma satu. Apa itu? Keinginan. Hanya itu kok yang bikin sulit itu. Keinginan dari mana nih Pak? Semuanya ya. Jadi ini kalau misalnya aplikasinya Bapak buat, terus guru-guru nggak mau, siswa nggak mau, jalan nggak? Ya enggak sih. Ya itu. Nah, cara Bapak menghadapi kesulitannya gimana Pak? Ya
mensosialisasikan ini, menyampaikan keuntungan dan kerugiannya, ya setelah itu ya monggo. Ya kan sebagai manusia kita hanya perlu memberikan, tidak boleh memaksa gitu. Ya kalau mau ya monggo, kalau enggak ya it's okay. Ya nggak masalah kan gitu. Nanti kalau misalnya nggak berjalan, balik lagi ke biasa Pak? Balik lagi ke biasa, tapi Bapak akan coba sampaikan ini ke teman-teman di sekolah lain. Di sekolah lain? Iya lah. Ya pilihannya kan begitu. Kalau saya guru-guru anak-anak SMA Negeri 1 Ciruk nggak mau. Ya kalau nggak mau ya sudah. Tapi ini aplikasi kan bermanfaat untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Ya ketika ditawarkan ke sekolah swasta, karena di Bapak Pasutan dan teman-teman lain kan berpikirnya bukan hanya Cijeruk, bukan hanya sekolah ini loh. Tidak hanya membangun Cijeruk. Oh ya iyalah. Kita ini anak bangsa, kita ini dilahirkan dari kakek buyut kita yang pejuang kemerdekaan. Ya kan gitu? Iya benar. Mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan ya ide-ide dan sebagainya. Ini untuk kemerdekaan bangsa ini. Nah, Bapak berpikir aplikasi ini akan menjadi keren ketika misalnya didorong ke sekolah swasta. Bukan ke negeri-negeri lain. Bukan lagi ke negeri-negeri misalnya. Sekolah swasta yang susah mendidik anaknya untuk tepat waktu, masuk jam 9, pulang jam 10 dan sebagainya. Nah, itu kan akan menarik gitu. Sehingga dimanapun sekolah, dimanapun anak-anak bangsa ini sekolah, manajemen sekolahnya keren. Manajemennya keren. Manajemen sekolahnya berbasis digital. Betul, artinya terdata. Karena digitalisasi ini kan sebenarnya fungsinya adalah untuk mendata itu, melakukan pendataan dengan baik, sehingga ketika misalnya anak nanya, Pak, kok nilai saya kecil sih? Lah, ini datamu. Pengisian tugas. Nah, kan gitu. Gitu, Pak. Luar biasa sekali. Ada satu lagi, Pak. Apa Ini tuh, Pak? yang sedang Bapak garap serius, khusus untuk mata pelajaran Bapak di di pendidikan agama Islam. Apa itu Pak? Ada Jadi khususkah? salah satu lagi itu sebenarnya EMAPEL ya. EMAPEL. Jadi EMAPEL itu yang sudah Bapak setting itu adalah EPAI. EPAI. Apa itu EPAI, Pak? Elektronik Pendidikan Agama Islam. Elektronik Pendidikan Agama Islam. Betul. Jadi ini memudahkan anak-anak untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi belajar agama di mana saja dan kapan saja. Karena latar belakangnya di mana? Latar belakangnya misalnya anak-anak belajar di kelas. Anak-anak belajar di kelas. Itu dia hanya mendapatkan informasi itu kan di kelas. Ketika pulang dia bingung. Tadi itu Pak Ajat ngajarin apa sih? Jadi di EPA itu bisa dibuka kembali. Oh iya, di EPA itu bisa dibuka kembali karena EPA itu isinya itu ada video pembelajaran, ada ringkasan materi pembelajaran, ada juga challenge di situ. Challenge itu adalah tantangan. Tantangan itu tugas lah. Oh, tugas yang harus diselesaikan anak-anak dan bisa diupload di situ. Ini semacam kayak aplikasi ruang guru gitu nggak sih? Iya, mirip-mirip kayak gitu. Kemudian ada kuisnya. Untuk juga mengukur itu, kemudian ada refleksinya. Jadi refleksi itu absensi dan refleksi pembelajaran PAI. Dan ini ke depan akan Bapak setting selain untuk siswa SMA Negeri 1 Cijeruk, Bapak ingin buka web ini untuk anak-anak muslim yang sekolah di sekolah non muslim. Sekolah anak muslim di sekolah di luar di sekolah non muslim. Kayak misalnya ada anak-anak di sekolah Kristen. Dia kan nggak punya guru agama tuh. Oh, iya, karena aja ada 1-2 orang kan gitu. Sama kayak kita nih. Di kita kan banyaknya muslim. Nah, terus ada yang sekolah non muslim. Ada murid non muslim. Ada murid muslim. Mereka kan nggak mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran mereka hanya dari gereja. Oh iya benar. Gitu. Pembelajaran mereka dari gereja. Nah, Bapak ingin develop EPAI ini itu untuk memfasilitasi mereka. Mereka yang di luar yang di luar SMA Negeri 1 Cijeruk. Jadi mereka nanti boleh mendaftar. Nanti ada link pendaftaran untuk peserta didik selain SMA Negeri 1 Cijeruk. Nanti bisa dilihat di situ lah ya. Nanti mereka akan dapat kayak nomor registrasi yang bisa mereka gunakan untuk
ngisi tugas, untuk kuis dan sebagainya, nomor registrasi itu yang digunakan. Bayar nggak Pak untuk yang lain? Nggak, Gratis. gratis. Ini cara ngaksesnya gimana Pak? Cara ngaksesnya cari aja nanti di deskripsi aja deh. Deskripsi ada ya nanti. Cari di Epai Seman 1 Cijeruk. Epai Seman 1 Cijeruk gitu. Epai ini udah berjalan Pak? Udah, pembelajaran. Makanya Bapak nggak jarang masuk kelas juga gitu. Oh, jadi karena Bapak ngajarnya 24 jam. 24 jam? Bisa di rumah, bisa di mana. Jadi ketika anak-anak pengen belajar PAI, ya mereka tinggal buka. Lihat videonya, baca materinya, kerjakan tugasnya, kerjakan kuisnya, masuk ke Bapak tinggal nilai, beres. Jadi Bapak jarang masuk kelas itu karena udah punya sistem kayak gini Pak? Iya, jadi masuk kelas itu Bapak hanya konfirmasi aja. Konfirmasi itu. Kadang-kadang ya yang sering dilakukan ke kelas itu hanya bagaimana menata diri, bagaimana mengaji diri kita, gitu kan, bagaimana menyongsong masa depan, apa yang harus dipersiapkan. Karena itu menurut Bapak yang sebenarnya menjadi sangat penting dikuasai oleh kalian. Nah, Bapak ini enaknya ngajar secara kayak EPA gini atau masuk ke kelas sih Pak sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang lebih menguntungkan nih. Yang lebih menguntungkan dua-duanya juga. Dua-duanya juga. Ya, karena ketika mengolah hati nggak bisa pakai ini. Mengolah hati. Jadi cuman ketika membentuk karakter gitu ya. Membentuk Ini kan karakter. hanya untuk pengetahuan saja, tapi ketika membentuk karakter kayak misalnya apa namanya? Bagaimana membangkitkan kesadaran menjadi anak yang tahu terima kasih sama orang tua, kan nggak mungkin bisa pakai. Jadi harus secara langsung tatap muka. Harus tatap muka, ada tatapan mata, kan beda. Tatapan mata saya apa namanya? Marah dan sebagainya beda. Karena anak-anak kita tuh macam-macam. Ada yang perlu diplototin, ada yang perlu dibelai gitu. Banyak belai. Itu jadi butuh tetap harus ada apa? Harus ada tatap muka. Harus tatap muka. Kadang kan orang kalau ngelihat orang secara virtual itu kadang salah paham ya Pak. Betul. Makanya dua yang Bapak buat, ada videonya, ada materinya. Jadi yang suka nonton ya lihat videonya, yang suka baca materinya. lihat materi itu. Luar biasa. Untuk sekali. menguatkan tugasnya. Gitu. Apa harapan Bapak ke depannya Pak? Harapan Bapak kita semua jadi anak-anak yang tahu terima kasih. Tahu terima kasih. Tahu terima kasih sama orang tua, tahu terima kasih sama Allah, tahu terima kasih sama guru. Itu aja intinya. Itu aja intinya cuma. Jangan jadi anak yang tidak tahu terima kasih. Isi. Orang tua sudah menghabiskan banyak duit, menghabiskan banyak jasa, banyak daya dan upaya. Sementara kita belajar misalnya semau kita dan sebagainya, itu kan bukan sebagai tanda terima kasih. Sebagai tanda terima kasih kita kepada jasa orang tua kita, ya belajar dengan benar. Belajar dengan benar ya. Ya. Tips dong Pak atau saran buat teman-teman kita di sana, buat guru-guru dan juga murid-murid Pak. Buat murid-murid jadilah anak yang tahu terima kasih. Buat guru-guru jadilah guru yang tahu terima kasih. Jadi sama-sama tahu terima kasih gitu Pak. Iya. Itu. Guru yang tahu terima kasih gimana? Ya guru itu kan anak juga. Iya sih. Guru itu anak dari bapaknya. Iya. Oh, jadi terima kasih kepada Orang tuanya. Kalau murid tahu terima kasih kepada Iya. gurunya. Ada kakek buyutnya. Kita makan dari sawah peninggalan Kakek buyut. kakek buyut. Makannya dari situ. Terus kakek buyut kita kan ngelihat kita. Ketika kita baik, misalnya ketika dia soleh, kakek buyut kita bahagia nggak? Bahagia banget. Ketika kita salah, maksiat, kakek buyut kita bahagia nggak di sana? Sedih lah yang ada. Ya itu makanya kalau sayang sama kakek buyut, tahu terima kasih, makan lu dari tanah hasil warisan kakek buyut. Sama kakek buyutnya ngasih sedih kan ngaco. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak Ajat. Pak Ajat, kayaknya kita waktunya udah mau habis nih. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat untuk semua pendengar SPM Radio yang budiman. Gitu ya. Baik, terima kasih kepada penonton. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Mohon maaf apabila ada salah, karena kesalahan hanya milik dia mantan yang telah meninggalkan kita. Dan benar hanya milik Tuhan semata. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah belajar.